Setelah kita membuat halaman produk atau halaman menu ya, ini nanti nama halamannya akan saya ubah menjadi produk. Ya sebenarnya menu dengan produk sama, tapi karena ini adalah template yang pas untuk restoran atau kafe, tentu namanya lebih cocok itu kalau diganti dengan halaman produk. Setiap website bisnis itu harus memiliki halaman kontak, teman-teman, karena ini sangat penting dan tentu itu akan meningkatkan authority dari bisnis Anda. Dan sebelum kita mendesain halaman kontak kita, salah satu tips dari saya, jadi Anda simpan template tersebut yang nantinya bisa Anda gunakan untuk membuat halaman-halaman lain sesuai dengan bisnis Anda. Jadi kita akan save, arahkan kursor ke bagian kiri bawah ini ya, yaitu di bagian save option atau di samping kolom update tersebut kita klik, lalu kita berikan nama dari template kita ini, misalnya template saya, lalu klik save. Nah ini sudah tersimpan ya, kita close. Oke, sekarang kita akan desain halaman kontaknya. Jadi caranya seperti di video sebelumnya, yaitu dengan menekan tombol Ctrl+E. Nah, setelah muncul kita akan ketik kontak. Nah, ini halamannya ya. Kita klik dan kita akan mulai mengeditnya. Seperti biasa, kita akan ganti ya. Kita akan ganti image atau gambar dari background tersebut dengan foto produk kita. Jadi di sini saya nggak perlu praktekkan lah ya. Di bagian kolom tersebut kita nggak butuhkan ya hapus saja. Klik kanan lalu hapus. Di sini saya akan edit menjadi teks pesan daging segar kontak kami. Di sini teks editornya akan saya gunakan. Kita hapus, temukan cara terbaik untuk menghubungi tim kami atau hubungi kami untuk pertanyaan atau informasi lebih lanjut. Nah, misal seperti ini ya. Ini akan saya gunakan. Klik. Anda membutuhkan daging sapi segar. Lalu ini boleh juga, ayo nikmati daging segar kami, sapi segar kami. Kemudian ini juga akan saya buat deskripsinya. Misal ini. Nah, halaman kontak ini ya sesuaikan dengan bisnis Anda nantinya. Nah, di sini akan saya edit misalnya kantor. Di sini kita akan ubah menjadi pemesanan hubungi CS kami. Nah, ya. Nomornya ganti, lalu nomornya kita edit ya. Kita ubah posisinya ke tengah. Ya, ini juga kita akan ubah ke tengah. Jadi silakan diubah nomor kontaknya. Kemudian ini kita hapus saja. Ya, kita klik kanan, kemudian delete. Lalu di sini saya akan edit umpan balik. Nah, di sini kita edit. Kita masukkan deskripsinya. Kita hapus. Lalu kita masukkan teksnya. Nah, ini selesai.
Lalu kita akan edit di bagian form dan juga maps ya dari lokasi bisnis kita. Jadi meskipun website yang kita gunakan ini sederhana, tapi dia profesional. Dan ini akan meningkatkan authority, kepercayaan visitor ketika mengunjungi situs kita. Mereka akan percaya dengan bisnis kita. Ini bukan bisnis abal-abal gitu loh, bukan bisnis main-main. Yang pertama kita akan edit adalah bagian maps-nya dulu, lokasi bisnis kita. Caranya klik bagian ikon pensil ini ya, kemudian nah di bawah lokasi ini ya, ini ada kolom ya, kita edit dengan alamat kita. Misalnya Jalan Pramuka nomor 13 Bandar Lampung. Nah, misal ya. Ini hanya contoh ya. Jadi pastikan Anda memasukkan alamat atau lokasi yang benar sesuai dengan bisnis Anda. Selanjutnya kita akan mengedit formnya. Ya, ini juga sangat penting. Cara mengeditnya, kita akan menuju ke dashboard dari WP admin kita. Ya, di bagian ini. Nah, di bagian ini. Maka kenapa tadi ketika kita ingin mengedit halaman lain, kita klik kanan lalu buka link di tab baru agar ini nggak ketimpa. Jadi ketika kita memerlukan halaman tersebut, maka kita tinggal klik aja. Arahkan kursor ke bagian WP Form. Ya, ini WP Form. Pilih Add New atau tambah baru, lalu klik Add New. Setelah kita diarahkan ke halaman tersebut, kita bisa memilih template-nya. Ada yang kosong, blank form. Jadi kita benar-benar membuat dari nol. Tapi kita di sini cari yang mudahnya aja, yaitu dengan menggunakan sample contact form. Caranya kita klik use template atau gunakan template. Nah, kita sudah diarahkan ke template-nya. Nah, inilah tampilan form yang akan kita edit. Ini kan defaultnya ya. Kita akan ubah. Yang jelas kita nggak akan menggunakan nama belakang ya. Caranya klik di bagian dari kolom tersebut, kita klik aja kiri. Nah, di tab sebelah kiri akan muncul ya, akan muncul tab seperti ini. Lalu kita akan ubah sesuai dengan bahasa yang kita gunakan. Umpama kita menggunakan bahasa Inggris, website kita ini ya tentunya kita nggak perlu ubah, tetap name aja. Tapi di website ini karena menggunakan bahasa Indonesia, maka akan saya ubah menjadi nama. Dan saya juga nggak menggunakan nama belakang. Kita akan edit. Jadi hanya menggunakan nama lengkap aja. Nah, di bagian format ini kita klik aja kiri. Nah, akan muncul menu simple, faceless, dan first middle-less. Jadi di sini Anda klik aja yang simple. Nah, maka tampilannya akan berubah. Hanya nama dan email. Yang last name tadi itu akan hilang. Nah, ini nggak perlu diubah. Ya, tetap aja teksnya menjadi email. Nah, di bagian comment or message ini juga teksnya akan kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Caranya sama, klik kiri ya di kolomnya. Kemudian di sini kita akan edit. Pesan Anda. Nah, sebenarnya kalau sudah terbiasa main dengan email, dia sudah ngerti kalau kita tulis seperti ini aja. Pesan. Nah, biasanya mereka sudah ngerti. Oke, selanjutnya di bagian submit juga sama, kita akan ubah teksnya menjadi bahasa Indonesia. Kita klik di bagian submit ini. Setelah kita diarahkan ke halaman tersebut, kita bisa membuat nama form kita ini. Ya, kita buatkan dulu lah nama form kita ini, supaya nanti ketika kita ingin membuat beberapa form, kita mudah karena sudah ada identifikasinya. Form pertama misal seperti ini ya. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di bagian submit button text ini kita ubah
teksnya menjadi kirim. Oke. Setelah selesai, arahkan kursor Anda ke bagian notification ini, ya, notification. Anda klik. Nah, di bagian tersebut kita akan masukkan alamat email kita. Kita akan masukkan alamat email sehingga ketika orang mengirim email melalui website kita, maka kita akan menerima email dari mereka. Kita bisa menggunakan email bisnis, ya, dan itu kita buatnya di cPanel dari server hosting yang kita gunakan. Nah, di sini misalnya akan saya masukkan email personal, ya, email personal saya. Tapi yang saya sarankan adalah email bisnis. Karena dengan menggunakan email bisnis, kita makin dilihat oleh visitor kita itu benar-benar profesional, ya. Dan email bisnis ini sudah umum digunakan oleh para pengusaha-pengusaha besar. Kita akan edit, nah, seperti ini. Lalu kita scroll lagi ke bawah sedikit. Nah, di bagian form email ini juga kita masukkan email kita, ya. Kita masukkan. Nah, selesai. Sudah, gini aja. Ya, kalau kita nggak memasukkan alamat email kita, ketika visitor mengirim pesan melalui website kita ini, maka email mereka itu nggak terkirim ke alamat email kita. Ya, bisa dikatakan nggak berfungsi lah, seperti itu. Nah, setelah selesai, ya, setelah selesai, yang lain semua diabaikan, kita klik save. Kita klik save. Lalu klik close. Langkah berikutnya kita akan copy shortcode yang telah kita buat tadi. Ya, kita copy. Lalu kita kembali lagi ke halaman kontak. Nah, setelah kita sampai di sini, klik di bagian icon pensil ini, kita klik. Nah, di bagian enter your shortcode ini kita hapus. Ini kan defaultnya, ya. Ini kita delete. Kemudian kita masukkan kode yang telah kita salin tadi. Tempel. Nah, inilah form kita, ya. Jadi simple. Kita terapkan aja, klik apply. Maka ketika ada visitor yang mengirim pesan melalui email kita, ini akan berfungsi, ya. Nah, ini selesai. Selanjutnya mungkin ada bagian-bagian di sini yang akan kita gunakan lagi. Silakan diedit jika ingin digunakan. Jika tidak ingin digunakan, ya di delete, ya di delete saja. Nah, di sini saya nggak akan gunakan lah. Oke, di kontak section ini telah selesai. Oke, di video berikutnya insya Allah saya akan demokan bagaimana cara membuat halaman baru yang dibutuhkan oleh website bisnis Anda.